Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1 atau cerita emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nagita. Dan kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak ceritanya. Semenjak kejadian itu, Bu Tuti baru berangkat ke pasar sekitar jam 6 pagi. Kadang juga setengah 7 baru OTW, katanya udah kapok. Sekarang pun Bu Tuti sudah nggak jualan di pasar dan hanya dagang di depan rumahnya saja. Teror Nagita masih kerap menghantui warga, membuat kehidupan warga sekitar sudah tidak tenang lagi, tanpa tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan 3 tahun berlalu pun masih banyak warga yang mengaku diteror dengan hantu Nagita. Sudah banyak sekali cara yang dilakukan oleh warga untuk menuntaskan teror tersebut, tapi sepertinya belum membuahkan hasil. Tepatnya di tahun 2016, ada seorang pemuda pendatang yang kebetulan ingin kuliah di kota itu dan ngekos di kos-kosan milik Pak Hoiri. Rumahnya pun tidak jauh dari rumah Nindi. Bersamaan dengan itu, Papa Nindi menjabat jadi RT untuk periode kedua. Sebut saja nama pemuda itu Mas Yoga. Tidak ada yang aneh dengan Mas Yoga dan seperti pemuda-pemuda pada umumnya. Tapi kedatangan Mas Yoga justru menyebabkan keresahan penghuni kos yang lain dan sebuah fakta perlahan-lahan mulai terungkap. Karena semenjak kedatangan Mas Yoga, warga ataupun penghuni kos yang lain kerap bersaksi melihat sosok kuntilanak yang perawakannya mirip sekali dengan Nagita berdiri di depan kos-kosan milik Pak Hoiri. Cuma wujudnya sudah tidak lagi seram dan benar-benar wajah Nagita. Biasanya jam 10 malam ke atas mulai menampakkan dirinya. Di antara semua penghuni kosan, cuma Mas Yoga yang gak ngerasain apa-apa atau bahkan merasakan takut. Bahkan Nindi sendiri pernah bertemu sama Mas Yoga dan katanya ingin ke warung yang dekat jalan raya. Awalnya Nindi lihat seorang diri, tiba-tiba Nindi langsung ngacir ketika baru menyadari ada sosok Nagita yang sedang mengikuti Mas Yoga dari belakang. Tatapan arwah itu marah, memandang ke arah Nindi dan Nindi intip dari jendela. Mas Yoga seperti kebingungan tola-toleh sebelum akhirnya lanjut jalan. Hari demi hari terus seperti itu. Setiap malam sosok Nindi kerap mengikuti Mas Yoga kemanapun dia hendak pergi. Hingga suatu hari, ada tetangga Nindi yang namanya Bu Walija. Biasanya kerap disapa Bu Lija. Malam itu Bu Lija ceritanya keluar rumah untuk ambil baju suaminya yang belum sempat diangkat karena mau disetrika dan besok mau dipakai kerja. Pas keluar nggak sengaja ketemu sama Mas Yoga dan pastinya Bu Lija ataupun Mas Yoga saling menyapa. Sama seperti Nindi awalnya biasa saja, tapi tidak lama kemudian ada sosok arwah yang wajahnya mirip sekali dengan Nagita kedapatan berjalan setengah melayang seperti sedang mengikuti langkah kaki Mas Yoga. Bu Lija yang melihat itu jelas ketakutan dan spontan masuk rumah. Saking takutnya, pas mau masuk, Bu Lija keburu-buru sampai jidatnya terbentur daun pintu. Alhasil paginya, kepalanya memar dan sedikit benjol. Kejadian itu diceritakan ke mamanya Nindi pas waktu mereka sedang sama-sama nyapu latar depan rumah. Akhirnya banyak warga yang khawatir sama keselamatan Mas Yoga dan penghuni kos yang lain. Pasti mereka ketakutan dan tidak bebas gara-gara diawasi hantu tersebut. Warga setuju untuk memanggil Mas Yoga dan diajak ke rumah Pak RT sore itu juga. Sampai warga nungguin Mas Yoga di pucukan gang masuk pas jam pulang dari kuliah, biar nggak perlu nyamperin ke kosan Pak Hoiri yang sekarang jadi serem itu. Singkat cerita, warga berhasil menjemput Mas Yoga dan mengajaknya ke rumah Pak RT. Di sana Pak RT mulai bertanya secara langsung ke Mas Yoga seputar arwah yang mengikutinya. Kok seolah-olah Mas Yoga ini tidak merasakan apa-apa, tapi plot twistnya sebenarnya Mas Yoga sendiri juga takut karena wajah hantu itu persis sekali dengan muka mantannya.
mantannya yang dulu hampir dia nikahi, tapi sayangnya pernikahannya tidak mendapat restu dari bapak pihak mantannya itu. Berarti artinya Mas Yoga sebenarnya juga sempat melihat wajah hantu tersebut. Hanya saja Mas Yoga pura-pura tidak bisa melihat, biar hidupnya bisa tenang. Cerita dari pengakuan Mas Yoga. Sebenarnya saya pribadi pertama kali masuk desa ini sudah bertemu dengan hantu itu, dan saya melihat dengan jelas wajahnya sampai gestur tubuhnya. Saya merasa tidak asing, tapi saya berharap apa yang saya lihat waktu itu salah. Saya terus mikir pasti di daerah sini sedang ada teror hantu, karena tidak mungkin saya tiba-tiba disambut seperti itu. Pasti pernah ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini, soalnya saya jarang sekali ketemu hantu kecuali di tempat-tempat yang pernah terjadi suatu peristiwa mengenaskan. Jadi saya berusaha senetral mungkin, seolah saya tidak bisa melihat wujud mereka, biar mereka tidak selalu menempel sama saya. Saya terus berjalan dan saya tahu hantu itu mengikuti saya dari belakang. Cuma saya cuek. Begitu saya tiba di kosan Pak Hoiri itu, sudah hampir jam 9 malam, dan memang rumah-rumah warga sudah sepi. Saya lihat hantu itu awalnya berdarah, tapi begitu saya melihatnya lagi, saat tiba di kosan Pak Hoiri, wujudnya sudah menyerupai manusia yang pernah saya kenal. Di situ saya berusaha untuk senetral mungkin. Tidak lama Pak Hoiri membukakan pintu kosan dan saya dipersilakan masuk. Saat sudah di dalam, saya kan masih di ruang tamu untuk menyelesaikan administrasi. Dari jendela saya mengintip hantu itu masih ada di luar. Waktu lagi menyelesaikan pembayaran, Pak Hoiri cerita kalau 3 tahun yang lalu ada sebuah kejadian mengenaskan yang menyebabkan hilangnya nyawa perempuan ODGJ di kampung ini. Saya diam dan terus mendengarkan cerita dari Pak Hoiri. Pak Hoiri bilang kalau perempuan itu usianya mungkin sepantaran sama saya. Hanya saja dia kondisinya kurang sehat secara mental dan warga memberinya nama Nagita. Pak Hoiri juga menjelaskan kalau Nagita sendiri bukan masyarakat sini dan entah dari mana datangnya, tahu-tahu sudah ada di sini. Di situ saya masih mendengarkan meski hawanya sudah tidak bersahabat. Bisa dibilang saya orangnya agak sensitif. Pada suatu hari Nagita ditemukan meninggal dunia dan tubuhnya terserai-berai akibat ditabrak kereta api yang melintas. Di situ saya sudah menduga dan dugaan saya benar bahwa di sini pernah ada kejadian naas. Dari situ akhirnya saya berusaha netral meski saya sendiri takut. Tapi kalau saya takut, hantu itu akan terus mengikuti saya. Toh niat saya pindah ke sini bukan untuk mengusik hidup siapapun, melainkan hanya untuk melanjutkan kuliah S2 saya yang sempat tertunda 3 tahun karena saya harus bekerja dulu untuk biayanya. Semakin hari saya berharap sosok itu segera pergi dari hidup saya, tapi sepertinya sosok itu tidak ingin pergi dari saya. Soalnya setiap saya diikuti sosok itu, entah kenapa seperti ada perasaan ingin memeluknya. Seolah-olah saya seperti mengenalnya dengan tenggang waktu yang cukup lama. Seperti saya pernah menjalin hubungan dengan sosok itu, lalu dia pergi dan meninggalkan saya. Rasa kangen itu kuat banget ketika saya ada di dekat sosok tersebut. Cuma untuk melihatnya saya takut, secara saya dan sosok itu berbeda alam. Tapi wajahnya itu loh, yang mengingatkan saya dengan wajah orang yang pernah saya perjuangkan. Saya memang bukan anaknya orang berada, tapi saya rela bekerja apapun untuk memenuhi uang panai yang ditunjukkan bapaknya kepada saya. Kalau saya tidak bisa memenuhi uang panai tersebut, dia akan dijodohkan dengan anak juragan sapi yang ada di desa bapaknya. Uang panainya terlalu besar buat saya. Saya waktu itu hanya bisa memberikan uang panai 18 juta dan mendapat penolakan dari bapaknya. Mau tidak mau saya harus merelakan dia dijodohkan. Sampai akhirnya saya merantau ke Bogor untuk mengadu nasib bersama paman saya. Sekitar tahun 2008 saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan meninggalkan Bogor. Karena tujuan saya ke Bogor untuk mencari biaya agar bisa melanjutkan S1 di sini, sambil kerja serabutan servis komputer. Begitu saya sampai, saya langsung dapat kabar kalau dia gila dan meninggalkan rumahnya. Warga di kampung saya sama sekali tidak ada yang tahu kemana perginya dia. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di tahun 2009, sekaligus untuk mengobati perasaan saya yang tidak bersanding sama dia.
Sampai akhirnya saya lulus di tahun 2013 dan memilih untuk terbang lagi ke Bogor karena kebetulan ada tawaran kerja. Selepas itu perlahan-lahan saya bisa melupakan dia hingga saya kepikiran untuk balik lagi dan melanjutkan S2 di universitas kampus dekat rumah Nindi sesuai rekomendasi dosen pembimbing saya waktu itu. Makanya saya bisa kontrak di kosan Pak Hoeri. Itu pun karena dosen saya adalah ponakan Pak Hoeri. Gak taunya saya malah bertemu dengan dia, tapi wujudnya berbeda. Awalnya saya mikir apa saya yang halusinasi atau gimana. Kalaupun halusinasi, kok kebetulan banget. Mana kampung saya sama sini kan jauh. Terakhir yang saya tahu, dia gila dan meninggalkan rumahnya, belum sempat menikah. Tapi kok bisa jalan sejauh ini? Jadi gini guys, jarak antara kampung Mas Yoga dan kampung Nindi ini jauh banget. Emang udah beda kota. Ibarat jaraknya itu Tuban Surabaya. Bayangin sejauh apa itu kalau jalan kaki. Kita lanjut ke ceritanya. Kalaupun benar itu dia, Mak, namanya bukan Nagita, melainkan Windy Puspitasari. Dia sepantaran saya kok, Mak. Waktu itu saya berharap kalau sosok tersebut bukan Windy yang saya kenal. Mungkin kebetulan ada jin yang bisa membaca kehidupan seseorang, jadi bisa menyerupai orang yang pernah ada di hidup kita. Tapi pas waktu Bapak Nindi bilang kalau hantu ini kerap menampakkan diri sambil menyanyikan lagu sepanjang jalan kenangan, barulah di situ saya nggak bisa bicara apa-apa. Soalnya itu adalah lagu kesukaan kita berdua. Kita sudah pacaran sejak SMP sampai SMA. Setiap pulang sekolah melewati sawah, kita suka bareng-bareng nyanyi lagu itu. Kebetulan jalanan sawah itu menjadi jalan penghubung yang paling dekat antara rumah kita dengan sekolah, dibanding lewat jalan utama yang jaraknya bisa 2 kali lipat kalau jalan kaki. Lagu itu kesukaannya Windy, Mak. Windy yang pertama kali memperkenalkan lagu itu sama saya, hingga lama-lama saya juga jadi suka dan nyanyi kayak anak kecil sama dia. Lirik refnya yang membuat saya nangis setiap mendengarkan lagu itu. Saat itu saya bingung antara saya pengen nangis, marah, kecewa dan apapun itu seperti kumpul jadi satu. Saya cuma tanya sama bapaknya Nindi, saya harus bagaimana, Pak? Bapaknya Nindi sendiri juga tidak bisa memutuskan saya harus seperti apa. Sampai saya menawarkan diri untuk pergi dari daerah situ tapi dicegah. Justru saya diminta untuk bercengkrama dengan hantu itu. Coba, Mak, bayangkan, saya manusia bisa disuruh omong-omongan sama hantu seorang diri. Benar-benar gak habis pikir dengan ide konyol itu. Beberapa warga sampai mohon-mohon. Saya orangnya gak enakan, Mak. Akhirnya ya sudah, saya setujui dan itu dilakukan malam besoknya. Kalau saya gak salah ingat itu Rabu malam deh. Coba tanya Nindi, soalnya saya agak lupa. Saya disuruh pura-pura keluar mau beli apa gitu malam-malam. Dan benar aja, Mak, belum saya keluar, hantu itu udah ada di depan rumah kos saya. Sebelum keluar saya berusaha tarik nafas bentar terus keluar. Awalnya mau langsung negur tapi gak jadi. Jadi saya biarkan dia mengikuti saya. Saya masih bisa menalar kalau hantu ini tidak pernah masuk ke area dalam kos saya. Mungkin Pak Hoiri pakai jambi-jambi atau semacamnya. Tapi hantu ini seperti tidak bisa keluar dari daerah sekitar. Soalnya begitu saya melangkahkan kaki melewati kelurahan dan terus jalan ke depan, tiba-tiba saya tidak mendengar lagi suara gesekan langkah si hantu itu. Pas saya iseng lihat ke belakang, ternyata hantu itu malah berhenti di depan kelurahan sambil memandangi saya yang terus jalan. Sampai detik ini pun saya nggak tahu alasannya apa. Merasa saya memiliki perjanjian dengan warga, akhirnya ya sudah, saya beranikan diri untuk langsung menghadapi hantu itu. Otomatis saya langsung putar badan balik ke kampung. Dan saya lihat hantu itu sudah tidak ada di depan kelurahan. Antara lega, tapi merasa bersalah juga. Cuma nggak tahu merasa bersalah karena apa. Saya terus jalan, sedangkan angin malam itu dinginnya benar-benar aneh. Tidak seperti biasanya. Saya hanya tidak ingin berpikir macam-macam. Begitu saya sampai di gapura kampung Nindi, samar-samar saya mendengar suara perempuan sedang menyanyikan sebuah lagu yang familiar sekali di telinga saya. Saya menduga pasti ini adalah suara hantu itu, dan benar saja. Pas saya mau belok ke gang yang menuju tempat kos saya melihat hantu itu ada di ujung gang
sambil bersender di sebuah tembok salah satu rumah warga. Kini hantu itu nampaknya mulai menunjukkan wujud aslinya. Karena saya melihat dengan jelas mata kiri hantu itu berlubang dan terus-menerus meneteskan darah. Saya panik dan langsung berbelok ke arah berlawanan. Lalu hantu itu bertanya, "Bukannya kos kamu sebelah sana?" Tapi saya hiraukan ucapannya dan terus berjalan tanpa arah. Sedangkan hantu itu masih terus mengikuti saya. Saya sendiri sudah kebingungan harus lewat mana. Soalnya saya belum pernah berkeliling mengitari gang demi gang yang ada di dalam kampung Nindima. Apesnya mak, saya ketemu gang buntu. Jadi di dalam kampung situ ada 2 gang yang memang buntu. Mungkin saking paniknya berjalan sampai saya nggak fokus dan melintasi gang itu. Mana pucukan gang itu sampai kanan kirinya rumah kosong mak. Rasanya saat itu saya pasrah, bahkan sampai mau nangis. Saya mencoba tenang dan saya diam. "Kamu bisa melihat saya kan? Kenapa harus menghindar? Kamu mau melepaskan saya lagi?" Suara perempuan itu seolah membuat saya terkejut. Antara percaya dan tidak, tapi suara itu mirip sekali sama Windy. "Kamu takut dengan rupaku yang sekarang?" Hantu perempuan itu kembali bertanya dan saya tidak tahu harus membalas dengan kalimat apa. Saya bingung sekali saat itu mak. Saya mencoba untuk tetap tenang dan mengumpulkan sepenuhnya keberanian dalam diri saya. "Berhenti dan tolong jangan ikuti saya lagi. Saya tidak mengenalmu dan andai kamu orang yang saya kenal. Saya minta tolong, jangan seperti ini. Dunia kita sudah berbeda. Aku dan kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Aku tidak tahu apa alasanmu sampai nekat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi aku tahu kamu orang baik. Tuhan akan menuntun jalanmu. Sudah tidak sepatutnya kamu ada di sini. Kasihan mereka-mereka yang ketakutan akan sosokmu. Mumpung aku masih di sini, bicaralah apa yang menjadi keinginanmu." Ucapku yang spontan saja mak. Tapi jujur saat itu aku akui kalau sebenarnya aku nggak bisa menahan tangisku. Bagaimanapun aku dan dia sudah terlalu jauh berhubungan, hanya saja tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Meski aku ingin sekali memeluknya saat itu mak, tapi tubuhku berat banget untuk balik badan. Mungkin menolak karena takut. Gimanapun aku juga manusia pada umumnya. Melihat sosok hantu seperti itu wujudnya, terus terang aku pun takut. Suasana hening dan aku mendengar dia menangis. Lagi-lagi aku takut untuk menoleh ke belakang. Aku cuma bisa mematung berdiri membelakanginya. "Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa melupakan aku. Aku tahu pertemuan kita saat ini semua atas kuasa Tuhan. Aku tahu perasaanmu padaku masih sama. Yoga, aku berpikir kamu sudah meninggal karena tidak pernah mencariku, dan aku nekat untuk mengakhiri hidupku. Dengan harapan aku bisa segera menemuimu. Begitu kamu datang, aku kira kamu sama denganku. Ternyata tidak. Kita memang sudah berbeda. Bahkan aku tidak percaya kalau aku masih bisa melihat wajahmu, karena aku sempat berpikir tidak akan pernah bisa melihat kamu lagi. Jika itu maumu, aku akan pergi. Tapi temui bapakku dan beritahu dia di mana letak makamku. Selamat ulang tahun Yoga. Kamu berhak bahagia dengan perempuan yang jauh lebih menyayangimu daripada aku. Maafkan aku yang tidak bisa berkutik untuk menentang bapak. Maafkan aku Yoga." Kebetulan beberapa hari sebelum kejadian itu Mas Yoga ulang tahun. Sampai detik ini suaranya yang parau ketika mengucapkan itu semua benar-benar masih terngiang di pikiranku mak. Entah dorongan apa yang akhirnya membuatku untuk berbalik badan. Sayangnya dia sudah tidak ada lagi di belakangku mak. Di situ aku langsung nangis sejadi-jadinya. Aku merasa sebagai seorang laki-laki kurang tegas, padahal aku tahu kalau dia juga sangat menderita. Tapi aku membiarkannya merasakan semuanya sendiri dan malah pergi seolah tidak ada apa-apa waktu itu. Mungkin malam itu suara tangisku terlalu kacau sampai warga yang rumahnya daerah Gang Buntu mulai keluar satu persatu dan menenangkanku. Lalu aku dibawa ke rumah Pak RT. Di sana aku baru bisa memastikan kalau dia benar Windyku. Aku juga tidak menyangka kalau bakal dipertemukan dengan Windy, tapi dalam kondisi seperti itu. Orang awam pasti tidak pernah merasakan sakit yang saya rasakan, Mak. Saya harus menghadapi kenyataan.
Di mana orang yang saya sayang harus seperti ini di akhir hayatnya. Semenjak perbincangan kita berdua malam itu, Windy tidak lagi menampakkan wujudnya di depan kos saya. Anehnya saya seperti menunggunya, tapi dia tidak kunjung datang. Saat liburan semester, saya usahakan untuk pulang ke kampung dan memberitahu keluarga Windy sesuai dengan wasiatnya. Keluarganya sangat-sangat terpukul dan kita semua pergi ke makam Windy untuk berziarah. Ibu dan bapaknya menangis sejadi-jadinya di atas pusara Windy. Aku hanya berusaha menenangkan sambil menahan tangisku. Dalam hati aku berdoa dan berkata, "Windy, aku akan terus mengunjungimu dan aku sudah ikhlas atas kematianmu. Tenanglah dalam damaimu. Kita semua menyayangimu." Itu tadi versi pengakuan Mas Yoga yang langsung disampaikan oleh beliau. Berhubung kondisi Mas Yoga juga tidak memungkinkan untuk kita bertanya lebih jauh, jadi kita hanya punya batasan sampai di situ. Jadi mohon dimaklumi. Bagaimanapun cerita ini sangat sensitif bagi Mas Yoga, jadi kita juga harus bisa menghargai privasi beliau yang kiranya tidak bisa beliau sampaikan. Banyak warga yang mengaku masih melihat hantu-hantu Windy atau Nagita masih berkeliaran di sekitar gubuk, rel kereta, ataupun tempat peti bekasnya berada. Sampai detik ini arwahnya kerap muncul di sekitaran belakang kampung. Yang paling sering ditampaki wujudnya adalah anak-anak yang biasanya bermain bola di lapangan, terus baru pulang saat surup. Ada juga yang mengaku berpapasan saat buang sampah dan hantu itu minta dipasangkan bola matanya. Warga ditampaki hantu begituan ya jelas ngajir. Sampai ada yang berpikir kalau bola matanya Nagita yang terlepas itu tidak dipasangkan kembali atau gimana, sampai arwahnya tidak tenang seperti itu. Orang-orang yang di liang lahat waktu itu juga tidak mengamati lebih jauh, soalnya kan matanya merem, ya toh. Gak mungkin juga warga pegang-pegang bagian matanya, ya gak kepikiran juga sih. Warga ngiranya ya semuanya udah beres, ditambah proses pemakamannya aja malam hari. Penerangan juga cuma ada satu lampu yang dipasang dadakan di sekitar liang lahatnya. Wallahu alam. Lebih baik kita luangkan sejenak untuk mendoakan Nagita atau Windy Puspitasari agar tenang di alamnya dan ditempatkan di antara orang-orang soleh, serta diterima segala amal baiknya, juga diampuni semua dosa hilafnya. Gubuk itu sendiri masih ada sampai sekarang. Garis polisinya pun masih ada di sekitar sana. Hanya saja sudah tidak terurus dan kelihatan suram kalau malam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cerita ini aku dapat dari Nindi dan kisah ini pernah terjadi di kampungnya. Awalnya aku sempat ragu dan mau minta untuk ditemukan langsung sama Mas Yoganya. Kita susah payah cari Mas Yoga di sosial media dan tentunya berdasarkan informasi dari Nindi. Alhamdulillahnya kita nemu nama akun Instagramnya dan langsung kita hubungi hari itu juga. Soalnya Mas Yoga juga sudah out dari kampungnya Nindi sejak lulus S2. Mas Yoga ini baik banget. Kita DM gak perlu nunggu waktu lama udah dibales. Ternyata saat itu Mas Yoga sedang ada di Sidoarjo. Jadi kita undang untuk datang ke kantor. Padahal masih PPKM, tapi Mas Yoga mengupayakan untuk bisa datang ke kantor lewat jalan tikus. Sumpah, aku respect banget sama caranya menghargai kita yang ingin mengangkat ceritanya. Harusnya kita yang nyamperin Mas Yoga. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2013 sampai dengan 2016, pas tragedi Nagita atau Windy tertabrak kereta itu. Nindi dan timku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Pak RT dan Bu RT itu orang tuanya Nindi. Nindi ingin sekali membagikan kisah ini, soalnya dia ingin memberitahu kita semua kalau urusan jodoh itu biarkan kuasa Allah yang bekerja. Mau kita dipisah dengan cara apapun, yang namanya jodoh pasti akan ketemu lagi. Kalian gak usahlah sibuk mikirin jodoh. Berdoa saja sama Allah, minta dipertemukan dengan pasangan hidup yang soleh atau soleha. Sayang dunia akhirat sama kita. Menerima kita dengan tulus dan bertanggung jawab. Gak usah muluk-muluk karena Allah pasti sudah menggariskan apapun yang terbaik buat kita. Jangan berburuk sangka sama Allah. Mungkin Allah belum memberimu pasangan karena Allah ingin kamu semakin dekat dengannya dan orang tuamu. Allah masih ingin memberimu kesempatan untuk bersama orang tuamu sebelum nanti waktumu habis karena lebih banyak mengurus pasanganmu.
Mas Yoga pun sampai saat ini masih sendiri dan tidak terburu-buru mencari pasangan. Soalnya dia masih belum menemukan sosok perempuan yang bisa menyanyikan lagu sepanjang jalan kenangan versi sederhana. Tahu maksudnya apa? Ya, Mas Yoga masih belum menemukan perempuan yang mau menerima apa adanya. Kini dia kan sudah sukses, jadi banyak wanita yang mendekat karena harta, bukan benar-benar sayang padanya. Apalagi Mas Yoga punya ibu yang sudah tua. Mas Yoga maunya pasangan hidupnya tidak hanya sayang padanya, tapi juga sayang dengan ibunya, dan itu masih belum Mas Yoga temukan. Sekian cerita dari Mas Yoga, semoga kalian bisa memetik hikmah berharga dari cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.